Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu bisa mengampuni dosa-dosa itu semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi ayat ini jelas jemaah sekalian memberikan peluang kepada seseorang yang banyak melakukan dosa sebelumnya untuk hatinya menjadi tenang. Kenapa? Karena tidak ada dosa yang tidak akan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa. Ustaz, syirik gimana? Syirik diampuni enggak? Jamaah sekalian, semua dosa asal tidak dibawa mati, semua Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni. Dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia dibawa mati. Selama tidak dibawa mati, orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pintu taubat itu selalu terbuka. Para sahabat dulu jemaah sekalian, sahabat-sahabat yang besar, sebahagian mereka dulu adalah orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka bertaubat. Ya. Nah, taubat itu yajubbu ma qablahu. Taubat mereka menjadikan Allah menutup semua dosa-dosa mereka yang terdahulu. Kenapa? Allah Ghafur, dan bukan hanya Ghafur, Allah Rahim. Allah Maha Sayang. Nah, cuman ayat ini mengisyaratkan apa jemaah sekalian? Ada syarat memang yang harus kita penuhi agar harapan untuk mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala itu bisa didapatkan oleh kita. Apa? Ibadah. Ini persyaratannya. Penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya adanya al-iman. Jadi orang kalau punya modal iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Rasul, sudah punya modal besar untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus secara tidak langsung jemaah sekalian, ayat ini memberikan kepada kita dorongan agar orang bisa mempertahankan keimanannya, penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia ingin tetap bisa mendapatkan ampunan nanti dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan karunia. Sebab azab yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan nanti di yaumil akhir itu Allah tidak akan berikan kepada orang-orang yang punya keimanan. Allah katakan misalnya ayat yang kedua, Allah mengatakan wa hal nujazi illa al-kafur. Tidakkah kami akan memberikan balasan nanti pada hari kiamat dengan azab itu kecuali orang-orang kafir? Ini kata ulama, ini isyarat bahwa orang-orang yang beriman sangat-sangat berpeluang untuk mendapatkan pengampunan dan tidak akan mendapatkan azab di yaumil akhir. Lihat ayat berikutnya yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, surat Thaha, kalau tadi surat Saba. Inna qad uhiya ilaina annal azaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwasanya azab itu akan Allah Subhanahu wa taala timpakan ala man kadzdzaba wa tawalla. Bukan kepada yang amanah, tapi man kadzdzaba, mendustakan, dan lawannya aman. Artinya apa? Orang yang punya keimanan itu sangat berpeluang dia akan terhindar nanti dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum para ulama, ayat-ayat ini mengisyaratkan agar kita itu perhatian, ya, punya ihtimam ala baqa'i al-iman fil qulubina. Jadi agar kita gimana caranya supaya iman itu tidak keluar dari hati kita, supaya kita tetap berpeluang mendapatkan.
ayat yang terakhir yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi adalah surat Al-A'raf yang di mana Allah berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai." Rahmatku itu menyeluruh, mengenai segala sesuatu. Semua orang, orang kafir, orang mukmin, semuanya. Kata ini di dunia, kata para ulama, ayat ini rahmati wasi'at kulla syai', ini di dunia. Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Allah kan punya sifat namanya Rahman. Allah itu pengasih, ya. Wa-Rahim, Allah penyayang juga. Ada yang mengatakan kalau Rahman ini bentuk kasih sayang Allah, jadi bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya umum, yang Allah berikan kepada orang kafir, kepada orang mukmin. Bentuknya apa misalnya macam-macam. Biasanya urusannya banyak urusan dunia misalnya. Ya, Allah berikan misalnya kekayaan gitu misalnya kepada orang, semua orang, mau orang mukmin, orang kafir, Allah berikan kekayaan. Itu wa rahmati wasi'at kulla syai'. Allah memberikan udara, bukan hanya di masjid ada udara, tapi di tempat-tempat maksiat Allah berikan udara juga. Di mana saja Allah berikan. Itu sifat Rahman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Rahim ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan berikan hanya kepada orang-orang yang beriman, ya, pada orang-orang yang bertakwa. Wabil khusus nanti di yaumil akhir. Jadi adapun di yaumil akhir, kata para ulama, Allah mengatakan fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun. Allah akan berikan nanti hanya kepada orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman di yaumil akhir. Jamaah sekalian, ini beberapa ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi sebagai muqaddimah untuk masuk ke dalam hadis-hadis berkenaan dengan ar-raja. Intinya jemaah sekalian, dasar yang harus dimiliki atau modal yang harus dimiliki oleh seseorang agar pengharapan itu masih ada adalah al-iman, adalah keimanan. Makanya hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi itu hampir semua memperkuat hakikat ini. Coba lihat misalnya hadis pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Diriwayatkan an Ubadah ibnu Samit. Ini hadis pertama. Dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah," siapa orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, Allah saja yang jadi Tuhan dan tidak ada sekutu bagi Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, wa anna Isa abdullah, dan bahwasanya Nabi Isa itu bukan Tuhan tapi dia juga hamba Allah, dan dia adalah kalimatuhu alqaha ila Maryam, kalimat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Maryam, yang dengan itu akhirnya dia hamil dan melahirkan Isa, dan adalah ruhun min Allah Subhanahu wa taala, wa annal jannata haq wa annan nara haq. Lalu orang itu juga bersaksi bahwasanya yakin bahwa surga itu benar, neraka itu benar. Orang yang punya keyakinan seperti ini, adkhalahullahu jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga ala makana minal amal, bagaimanapun amal dia yang dulu, apapun amal dia, Allah nanti akan masukkan ke dalam surga. Artinya ujungnya Allah masukkan dia ke dalam surga. Kalau ya, jadi bisa saja, cuman kemungkinannya bisa ada dua. Bisa saja kalau dia punya kesalahan langsung Allah ampuni dan Allah akan masukkan dia langsung ke dalam surga, yaghfiru liman yasha. Atau mungkin dia akan masuk ke surga tapi Allah masukkan dulu dia ke neraka untuk dicuci, dibersihkan. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Dan ini kata para ulama yang membedakan antara jadi dimasukkannya orang yang beriman ke dalam